slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Slamet Susanto ya. Nah, dari namanya sudah sangat jelas bahwa saya dari Jawa ya. Jadi saya adalah mahasiswa semester 6 dari UT Surakarta, Pokja, Boyolali. Nah, kesempatan kali ini masih dalam mata kuliah praktikum IPA dan kita sampai di kegiatan praktikum tentang ekosistem darat. Nah, jadi untuk praktikum kali ini kita menggunakan panduan dari buku modul di halaman 2.6. Dan khusus untuk ekosistem ini kita akan membahas tentang ekosistem darat. Tujuan dari praktikum ini adalah kita dapat membandingkan komponen-komponen yang terdapat di ekosistem darat, baik itu ekosistem darat alami maupun ekosistem darat buatan. Nah, ini cukup mudah ya untuk dilakukan. Nah, sebelum memulai praktikum, maka kita juga harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan pun sangat sederhana, bisa kita temukan di sekitar kita ya. Yang pertama, kita butuh alat tulis. Nah, ini siapkan alat tulis, bolpen, dan juga tabel pengamatan ya. Ini tabel pengamatan 2.1 itu nanti kita akan mengamati komponen abiotik dan biotik, baik itu di ekosistem darat alami ataupun yang buatan. Kemudian kita juga membutuhkan loop atau kaca pembesar. Nah, ini kalau kondisional aja ya. Jadi kalau memang kita akan mengamati makhluk hidup yang kecil atau objek yang kecil, maka kita butuh. Tapi kalau tidak, misalnya tidak punya juga tidak apa-apa. Yang ketiga, kita butuh barometer. Nah, ini berguna untuk mengetahui tekanan udara, kelembapan, dan juga suhu udara. Karena kita tidak ada alat barometer, kita bisa pakai apa yang ada di HP ya. Sekarang mayoritas HP sudah ada aplikasi cuaca, dan nanti kita bisa gunakan itu untuk mengukur kondisi dari lingkungan tempat kita melakukan pengamatan. Nah, selanjutnya yang ketiga yang dibutuhkan adalah ya lingkungan sekitar kita, dan kita bisa melakukan praktikum baik itu di sekitar rumah ataupun lingkungan sekolah. Jadi apa yang ada di sekitar kita aja ya. Nah, oke, kita mulai praktikum ini dan simak terlebih dahulu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Yuk, kita mulai pengamatan. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai ya di tempat pengamatan kita. Jadi ini adalah kebun di belakang ya. Dan karena ini semuanya tumbuh liar, tidak ditanam, maka ini saya sebut sebagai ekosistem darat yang alami. Nah, kita mulai dulu dari kondisi lingkungan abiotiknya ya. Abiotik itu nanti terdiri dari suhu udara, kemudian pencahayaan, jenis tanah, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk saat ini suhu udaranya adalah 26 derajat. Dan kita geser, kita lihat bahwa kelembapannya 82%, cukup lembab nggih. Dan tekanan anginnya 8 km per jam dan tekanan udaranya 1008 milibar ya. Itu kondisi dari abiotiknya untuk keadaan di sini. Dan untuk sinar mataharinya ini agak mendung ya, kondisinya agak mendung. Kemudian untuk jenis tanahnya itu tanah hitam gembur ya dan subur. Kemudian ada beberapa batu yang terdapat di sana dan ditumbuhi oleh lumut. Itu kondisi dari lingkungan abiotiknya. Nah, sedangkan untuk komponen biotiknya di sini terdapat yang pertama ada pohon jambu ya, itu sebagai produsen. Terus ada juga pohon durian. Terus ada rumput liar. Ada juga tanaman singkong ya. Tanaman singkong ini tumbuh alami. Berarti sudah 1, 2, 3, 4, sudah 4. Dan satu lagi tumbuhan yang ada di sini adalah ini. Ini namanya, kalau tempat kami namanya garbu ya. Garbu, sejenis talas-talasan tapi itu gatal. Nanti kita akan cari apa namanya, nama latinnya apa ya. Itu untuk komponen biotik dari tumbuhan. Dan untuk komponen hewan, yang biotik hewan yang pertama nih ada, bisa dilihat ya,
bisa di. Nah, ini ada nyamuk ya teman-teman. Ya karena ini kebun ini nyamuk. Kemudian ada juga kupu-kupu. Tadi kita sempat lihat kupu-kupu tuh di sana, nggak terlalu kelihatan ya, agak jauh di sana itu ada kupu-kupu. Terus ada juga lalat, karena di sekitar sini juga ada kandang ayam ya, jadi ada lalat, ada 3 hewan. Kemudian ada burung, dan yang selanjutnya ada belalang. Tadi aku lihat belalang, jadi sudah ada 5. Dan untuk pengurainya itu ada cacing, tadi saya sudah lihat ya di sebelah sana itu ada cacing, terus ada jamur juga di sana. Nah, itu untuk komponen-komponen baik biotik maupun abiotik yang ada di ekosistem darat yang alami. Baik, kita akan lanjutkan untuk ekosistem darat yang buatan ya. Oh ya, satu lagi, itu di sana ada tanaman pepaya, itu juga tumbuh secara alami ya, jadi tidak ditanam. Mungkin kemarin pada saat makan pepaya kita lempar aja bijinya dan tumbuh, dan itu juga menjadi salah satu tumbuhan yang menjadi produsen. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Sekarang saya akan melakukan pengamatan di ekosistem darat buatan, dan ini adalah kebun depan. Nah, kebun depan ini milik tetangga ya, dan ini buatan manusia karena ini ditanam oleh manusia. Nah, kita amati dulu komponen abiotik yang ada di sini ya. Yang pertama, dari suhu udaranya masih sama 26 derajat. Kemudian untuk tekanan anginnya sama 8 km per jam dengan tekanan udara dan kelembapan yang sama seperti tadi ya. Nah, untuk sinar matahari sekarang sudah mulai cerah karena tadi mendung, sekarang sudah cerah. Dan kita bisa lihat ada beberapa komponen abiotik yang di sini, mulai dari sinar matahari, kemudian kelembapan udara, tekanan udara, jenis tanah. Nah, jenis tanahnya ini jenis tanah gembur ya. Terus ada juga batu, itu ada di sana ada batu. Nah, itu untuk komponen abiotiknya. Nah, untuk komponen biotik itu nanti kita bagi menjadi 3, yaitu tumbuhan, hewan, dan pengurai. Kita mulai dari tumbuhan. Untuk tumbuhan yang berperan juga sebagai produsen itu ada pohon pepaya, ini ada 1, 2, 3. Terus ada pohon alpukat. Nah, ini alpukat ya, ini 1. Yang sebelah sana itu ada 1. Kemudian ada pohon singkong. Nah, ini banyak banget ini. Pohon singkong ada 1, 2, banyak banget ini. Yang di sini pun juga banyak pohon singkong. Ada pohon mangga, ini pohon mangga ya, yang di depan ini pohon mangga. Dan juga ada tanaman jagung, tapi ada di sebelah sana ya, cuma ada 1 karena yang lain sudah dipanen ya teman-teman. Ini jagung sudah dipanen. Nah, untuk jenis hewannya yang ada di sini yang terlihat dari pengamatan itu ada capung ya. Ini beterbangan capung. Sini ada capung, terus ada semut. Nah, itu dari pohon mangga itu banyak banget yang berjalan lewat kabel sampai ke rumah ini semut semua. Terus ada juga kupu-kupu, ada ulat. Nah, ini di pohon mangga dan alpukat ini banyak banget sekarang ulatnya. Dia makan daunnya. Terus ada juga belalang ya, ada juga belalang yang ada di sini. Nah, untuk tanaman untuk pengurainya itu di bawah pohon mangga itu ada cacing ya. Ada cacing sama ada jamur tumbuhannya ya, dia menguraikan tanaman-tanaman yang sudah mati. Oke, demikian pengamatan saya dari komponen abiotik dan biotik di ekosistem darat yang buatan, dan kita akan masukkan ke dalam tabel pengamatannya. Oke, terima kasih. Itu ada anak-anak muridku juga lagi merhatiin, kenapa itu Pak Guru syuting sendiri ya. Dadah. Oke, jadi intermezzo aja, itu tetangga tapi juga murid les karena di rumah aku juga buka les ya, jadi ya membantu anak-anak tetangga biar bisa belajar. Oke, kita tulis dulu hasil pengamatannya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai melakukan pengamatan di ekosistem darat alami maupun buatan. Nah, saatnya kita masukkan pengamatan kita tuh dari ke dalam tabel ya. Nah, pertama kita mulai dari yang ekosistem darat yang alami. Tadi kita sudah melakukan pengamatan. Untuk komponen abiotiknya ada suhu udara, tadi tercatat
26 derajat Celcius ya, dengan kelembapan 1008 milibar dan juga kelembapannya 82%. Terus sinar mataharinya tadi pada saat kita melakukan pengamatan tuh mendung ya, dan jenis tanahnya jenis tanah gembur, dan ada beberapa batu yang ada di sana sebagai tempat tumbuh lumut ya. Dan untuk komponen biotiknya tadi ada pohon jambu, ada pohon pepaya, ada rumput liar, ada pohon durian, dan pohon talas-talasan. Nanti kita cari nama latinnya ya. Dan untuk hewannya selaku produsen itu tadi ada nyamuk, ada belalang, ada burung, ada kupu-kupu, dan ada lahat. Dan untuk hewan pengurainya atau makhluk hidup pengurainya ada cacing dan juga jamur. Lalu kita masuk ke ekosistem darat yang buatan, itu kita juga sudah melakukan pengamatan. Untuk komponen abiotiknya ada sinar matahari, itu tadi suhunya juga sama ya, 26 derajat dan kondisinya cerah. Lalu suhu udaranya sudah 26 derajat dengan tekanan angin 8 km per jam dan kelembapan 82%. Untuk jenis tanahnya sama, tanah gembur. Tanah gembur kita tulis di sini, tanah gembur. Untuk airnya agak kering karena sudah beberapa hari tidak turun hujan ya. Dan ada juga batu dan kayu untuk komponen abiotiknya. Lalu untuk komponen biotiknya itu tadi kita sudah amati bersama, ada tumbuhan singkong, ada pepaya, ada alpukat, ada mangga, dan ada jagung. Itu sebagai produsen yang nanti akan dimakan oleh konsumen. Dan juga untuk jenis hewan tadi kita sudah amati, ada capung, ada semut, ada kupu-kupu, ada ulat, dan belalang. Itu nanti sebagai produsen. Dan yang terakhir ada makhluk hidup pengurai, yaitu sama cacing dan jamur. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan praktikum untuk tema ekosistem kali ini dan lebih spesifik di ekosistem darat. Semoga apa yang kita praktekkan menjadi manfaat dalam kita belajar dan juga mengajarkan ini kepada anak-anak murid kita. Dan kita ketemu lagi di praktikum berikutnya. Sampai jumpa, tetap semangat. Semoga kita bisa lulus tepat waktu dan mencapai apa yang kita cita-citakan. Saya Selamat Sentanto, terima kasih. See you on the next video. Terima kasih. Istri kenapa cemberut aja nih macam nih ya. Dan dia itu senior saya ya, ini alumni UT juga loh ini, jadi selaku mentor juga.